Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat ASM semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan overview dari pembelajaran kita yang sudah kita pahami dari Bapak Pelatih Puskesmas KDOD tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, topik yang kita bicarakan adalah manajemen ASN. Seperti apa sebenarnya manajemen ASN? Maka sebagai calon pegawai negeri sipil, hal pertama yang harus kita pahami adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau istilahnya adalah CPNS. Maka seperti yang sudah kami alami, seperti yang sudah kita alami, prosesnya ini proses yang cukup panjang, di mana ia mesti warga negara Indonesia memenuhi persyaratan, kemudian serta harus mengikuti tes CPNS dalam kondisi memenuhi passing grade, lalu ia akan berada pada level CPNS kalau memang nantinya ia lulus berdasarkan tes-tes yang diberikan oleh panitia terhadap peserta. Kemudian dilakukan yang namanya adalah pelatihan dasar CPNS. Kemudian setelah lulus nanti pada pelatihan dasar CPNS, maka akan diangkat menjadi PNS 100%. Tentu pengangkatan calon pegawai negeri sipil ini sesuai dengan golongannya, sesuai dengan pendidikannya juga, dan tingkatan dalam kepegawaian itu juga memiliki tahapan-tahapan. Ada juru muda, pengatur muda tingkat 1, pengatur muda tingkat 1, dan juga penata. Lalu seperti apa sebenarnya fungsi, tugas, dan peran daripada ASN itu? Maka pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka pegawai ASN itu bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Pegawai ASN itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sebenarnya sudah diterangkan dalam pasal 10, 11, dan 12. Salah satunya adalah seperti pada pengadaan. Maka dalam pengadaan itu dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, lamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi, kemudian pengadaan, pengangkatan, dan masa percobaan CPNS. Maka tahapan-tahapan ini dilalui oleh peserta agar ia mampu memenuhi standar daripada calon pegawai negeri sipil. Maka pengangkatan CPNS menjadi PNS itu harus pertama adalah lulus pelatihan dasar ataupun CPNS. Dalam istilah lainnya disebut sebagai prajabatan. Kemudian ia juga harus sehat jasmani dan rohani. Hak dan kewajiban yang diberikan kepada pegawai negeri sipil itu berdasarkan pasal
92 Undang-Undang ASN. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian bantuan hukum. Hak dan kewajiban PNS, ya, hak dan kewajiban PNS itu juga dilihat dari PNS berhak memperoleh apa yang diperoleh. Ya, yang jelas dia berhak memperoleh yang namanya gaji dan tunjangan, termasuk juga fasilitas. Seorang PNS berhak mendapatkan cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi PNS itu mendapatkan beberapa poin. Itu tadi ada gaji, ada tunjangan, ada fasilitas. Kemudian ada cuti, ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K itu berhak memperoleh gaji dan tunjangan, ya, gaji dan tunjangan. Sementara fasilitas ditiadain. Cuti sama, ya, PNS dapat, P3K juga. Perlindungan diberikan, pengembangan kompetensi juga diberikan. Lalu seperti apa sebenarnya manajemen ASN itu? Manajemen ASN itu yaitu manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, ingat, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Ya. Makanya harus kita pahami bersama tentang manajemen ASN. Lalu seperti apa manajemen ASN-nya untuk kompetensi teknis? Kompetensi teknisnya adalah pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerialnya adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau untuk mengelola unit organisasi. Sedangkan kompetensi sosial kulturalnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, dalam hal suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai normal, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan itu. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam manajemen ASN ini ada namanya sistem merit. Sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, latar belakang ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Di mana pengisian JPT secara terbuka yang selanjutnya disebut sebagai seleksi terbuka adalah proses pengisian JPT dilakukan melalui kompetensi secara terbuka. Banyak sekali
sebenarnya manajemen ASN ini ada namanya penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian atau tunjangan, menghargai, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Itu yang diberikan negara kepada ASN ataupun PNS itu. Namun, apa kewajiban PNS? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2020 tentang disiplin, di situ sangat jelas sekali. Ada kedisiplinan yang memang harus kita teguh, dan ada juga kedisiplinan yang sebenarnya ini menjadi PR kita, mengucapkan sumpah atau janji PNS, mengucapkan sumpah atau janji jabatan, tidak taat sebenarnya pada undang-undang, kemudian pada Pancasila, Undang-Undang 1945, KRI dan pemerintahan, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu seterusnya nanti sampai menaati peraturan kedinasan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu seperti apa hal-hal yang dilarang oleh PNS itu? Adalah dengan segala ketentuan yang tidak boleh dilanggar dan wajib dihindari oleh setiap PNS. Itu pertama yang sering terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita. Setiap PNS itu dilarang menyalahgunakan wewenang, menjaga perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain tanpa izin pemerintah, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi internasional, bekerja pada perusahaan-perusahaan asing, konsultasi asing, atau lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana sebenarnya mereka memecahkan suatu problem? Memiliki, menjual, beli, mengabaikan, menggadaikan, dan seterusnya, sampai memang ada 17. Mohon maaf, ada 15. Memberikan dukungan kepada calon pegawai daerah atau calon atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Begitu seterusnya, hal-hal yang dilarang oleh seorang ASN. Maka kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus memiliki diary, juga harus sering mengupdate undang-undang terbaru dari pemerintah, karena kita adalah bagian daripada pemerintah. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.